Selanjutnya, proses pemasarannya yang nomor 5 adalah mengembangkan strategi pemasaran. Di sini kita akan bahas tentang strategi ya. Apa aja itu strategi? Ada perencanaan, pengembangan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran. Apa sih bedanya strategi sama taktik? Strategi itu jangka panjang. Taktik itu yang day to day, hari ke hari. Contoh, hari ini kita naikin harganya. Kita kasih diskonnya. Hari ini doang tapi. Nah, itu taktik. Tapi kalau strategi, kita mau mensasar ibu-ibu rumah tangga. Itu nggak berubah dalam jangka waktu lama. Itu bedanya strategi dengan taktik, dan itu direncanakan. Ini semua cuma di tulisan. Eksekusi dari strategi ada di taktik dan program kerja. Ya. Nah, bentuknya apa kalau di strategi pemasaran? Ada marketing mix, ya. Lalu kanal distribusi dan rencana anggaran. Ya, budgetnya berapa? Apa itu budget atau anggaran? Anggaran adalah rencana dalam bentuk angka. Jadi kalau kita bilang kita mau bikin strategi pemasaran di iklan di koran, ya angkanya berapa? Gede kecil, nah itu ada di anggaran. Jadi anggaran dan rencana harusnya sama, ya bukan beda. Nah selanjutnya setelah strategi ada diimplementasikan. Implementasi strategi adalah langkah di mana rencana pemasaran dilaksanakan. Ini meliputi koordinasi dengan tim. Lu kerjain ini ya, lu kerjain itu ya, lu kerjain itu ya. Lalu bikin campaign-nya. Biasanya kalau untuk produk consumer goods atau yang seharian dipakai oleh orang-orang itu, ya seperti makanan, ya, yang consumer yang digunakan oleh orang-orang secara umum, ya, itu dia harus sebelum launching, sebelum dia iklankan, itu 2 bulan sebelum diiklankan produknya harus ada di pasar dulu. Begitu produknya sudah ada baru diiklanin. Karena nggak lucu banget. Produknya udah diiklanin, orang datang ke pasar, ke toko, nggak ada produknya. Orang mau pesan online, nggak ada produknya. Itu kan nyari mati namanya. Nah ya kayak gini nih yang harus disiapin dulu. Dan ini perlu koordinasi. Cukup paham ya? Yuk kita lanjut. Nah, dari sini kita lihat dulu ya. Setelah tadi proses pemasaran, kita bahas komponen pemasaran. Ya, itu ada produk, harga, promosi, tempat, orang. Ya, Anda harusnya paham inilah. Kalau nggak paham, tinggal baca aja di layar. Oke? Itu penjelasan yang ada di layar. Selanjutnya ada lagi proses bukti fisik atau physical evidence. Ya, kalau proses itu cara kita memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ya, pengalaman pelanggan, sistem dan teknologi yang kita pakai. Kalau bukti fisik, kalau kita bilang dia produknya produk premium, orang-orangnya tampilannya premium nggak? Kalau tampilannya ke laut, mohon maaf, tampilannya bilang produk premium. Yang tampil bajunya mencang-mencong, ya perempuannya nggak berdandan. Aduh, itu nggak sesuai. Nah, bukti fisik ini harus sesuai. Jadi kalau bilang desainnya kita menengah atas, kita startup, tapi tampilannya jelek, itu ada yang aneh ya, nggak kena. Nah, ini menunjukkan kepada positioning. Nah, 7 hal komponen pemasaran itu yang disebut marketing mix. 7P. Ya, yang saya bahas tadi. Ya, jadi pemasaran strategi itu ada STP, segmentasi, targeting, positioning. Lalu ada lagi 7P. Ini 2 area yang berbeda tapi nyambung. Pertama STP-nya dulu beres, yang kedua baru 7P-nya. Semoga paham ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah, tadi saya udah ngomong konsep dasar strategi pemasaran ya. Ada 2, STP, segmentasi, targeting, positioning, dan 7P, marketing mix ya. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Ya, jadi ketika dibuat strategi pemasaran, ya, definisinya apa sih strategi pemasaran? Adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen. Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pemasaran. Apa aja tuh target pasarnya? Marketing mix atau bauran pemasaran. Anggaran, mau berapa angkanya? Media yang mau dipakai buat promosi, yang paling banyak zaman sekarang buat UMKM adalah media sosial. Kenapa? Murah meriah. Kenapa? Kita nggak punya duitnya kalau pasang billboard. 1 billboard di daerah kota Jakarta itu 1 miliar masangnya. Duit dari mana UMKM segitu? Ya. Tapi kalau pasangnya iklannya di medsos, cukup pakai konten aja orang lihat, lalu heboh, kita sendiri nge-broadcast ke teman-teman, kan murah. Kita bikin teman kita banyak, ya teman kita banyak sehingga kita bisa pasang iklan di bikin mereka datang ke konten kita, ke account kita, kan menarik, ya.
Nah, itu ada lokasi juga segmentasi pasar. Ya, contohnya ketika orang menawarkan satu produk, bikin brosur atau reseller, jalan hubungan baik dengan pelanggan, atau melakukan strategi digital marketing.